Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam selalu teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menjadi zaman yang disinari iman dan Islam dan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga senantiasa kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di siang menjelang sore hari ini, edisi Selasa tanggal 30 November 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, kami hadir kembali dengan program Mutiara Al-A'la yang insya Allah 1 jam ke depan kami akan membahas materi dengan narasumber Umi Yayah Rohayah dengan tema akhlak keteladanan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah beliau telah hadir di ruang radio GIC. Bagi mitra GIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung bersama kami di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio GIC dan di channel YouTube TV GIC. Baik mitra GIC, saya akan menyapa narasumber kita yaitu Umi Yayah Rohayah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Umi? Alhamdulillah khair. Gimana Umi keadaan kegiatan hari ini? Alhamdulillah baik dengan senang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mitra GIC pun hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jaga protokol kesehatan, jangan lupa menerapkan 5M. Baik mitra GIC, marilah sama-sama kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Umi Yayah Rohayah. Kepada Umi disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Bermacam kenikmatan yang Allah berikan tidak dapat kita hitung satu persatu. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat berkah umur. Pada kesempatan yang berbahagia kita dapat bertatap muka dalam acara program syiar Mutiara Al-A'la. Semoga acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa
mendapatkan syafaatnya kelak di yaumal akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal Alamin. alamin. Mitra GAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim. pemimpin dunia, sebagai qudwah hasanah, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, membawa umat manusia kepada jalan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai dinul Islam, agama Islam, agama jalan kepada jalan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, keselamatan dunia dan akhirat. Mitra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat seluruh alam. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Amin. Tidak kami utus ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi setiap hal. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak mengingat Allah. Mitra JAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak. Baik Umi, saya boleh bertanya Umi? Apakah keteladanan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, keteladanan yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai uswatun hasanah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya sahabat, apakah akhlak budi pekerti Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak atau budi pekerti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kenapa dinamakan Al-Qur'an? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam perkataannya, perbuatannya semuanya mencerminkan Al-Qur'an. Sebagai contoh, Rasulullah cinta kepada anak-anak yatim, cinta kepada orang-orang miskin, cinta kepada umatnya. Beliau sedang sakit, dia mengucapkan bukan yang dicari keluarganya, bukan yang diingat istrinya, tapi yang dia ingat ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Betapa sayangnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak aku utus ya Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Demikian Bapak. Umi, saya akan bertanya lagi, sifat-sifat apakah yang harus kita teladani dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Mitra JAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sifat-sifat yang diteladani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Sidik. Sidik artinya benar. Perkataan beliau sedikit pun tidak mengucapkan kebohongan. Bahkan di dalam aktivitas berjual pun beliau selalu jujur sehingga dagangannya cepat terjual. Perkataannya yang lemah lembut, akhlaknya yang mulia, paling utama terhadap kaumnya, paling utama terhadap pergaulan dengan tetangganya, paling baik amalnya, paling banyak menepati janji, dapat dipercaya, sehingga beliau digelari Al-Amin, artinya orang yang paling jujur perkataannya. Subhanallah. Mitra GAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Baik perkataan ataupun perbuatan, semua beliau dapat dipercaya. Para rasul senantiasa menjaga dalam ketugasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dengan tugas itu dia bisa menjaga jiwa raganya dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kepercayaan manusia terhadap dirinya Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan terhadap diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sehingga manusia percaya kepada diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li'amanatihim wa wa'dihim ra'un. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Baik perintah ataupun larangan, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Tidak ada satu wahyu pun yang beliau sembunyikan. Semua beliau sampaikan kepada umatnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika engkau tidak menyampaikan perintah, berarti engkau tidak menyampaikan amanahku. Sungguh Allah melindungi engkau dari gangguan manusia. Sifat yang keempat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, patonah, artinya cerdas. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat patonah yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kecerdasan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan hujah atau argumentasi bagi orang yang menentangnya dan menanamkan kebenaran di dalam hati orang-orang yang masih ragu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
bisa terjadi perselisihan antara sekelompok kabilah. Diceritakan dari kitab Sirah Nabawiyah, ketika terjadi perselisihan antara sekelompok kabilah di Mekah, setiap kelompok kabilah memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajratul Aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi dengan cara selendang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditaruhlah Hajratul Aswad di atas selendang. Kabilah yang berselisih memegang ujung-ujung selendang dan diangkatlah selendang itu di tempat semula, yaitu di atas Ka'bah. Itulah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menengahi permasalahan perselisihan kubu itu kabilah bangsa Arab. Itulah kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia miliki. Mitra GSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita Ukasah. Kejadian itu Rasulullah sedang sakit. Berkumpullah Rasulullah dengan para sahabatnya di suatu masjid. Rasulullah bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, aku telah menyampaikan kepada kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan satu-satunya yang layak disembah." Para sahabat bersahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, benar, engkau telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai para sahabat-sahabatku, sebelum aku menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku ingin urusi utang-utangku dengan manusia. Apabila aku ada urusan hutang, aku malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku dalam keadaan berhutang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah aku mempunyai hutang, wahai sahabat-sahabatku?" "Wahai Rasulullah, mana mungkin engkau mempunyai hutang, ya wahai Rasulullah. Yang mempunyai hutang adalah kami, wahai Rasulullah." Tak lama Ukasah berdiri, "Wahai Rasulullah, seandainya ini hutang, boleh dikatakan hutang, tapi kalau bukan hutang, tidak apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Ukasah, hutang apakah aku dengan engkau?" "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu waktu perang Uhud, engkau menunggang kuda. Engkau memecut kuda itu, tetapi pecutan itu mengenai badan aku, wahai Rasulullah." Ukasah bertanya, "Apakah itu hutang, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ya, itu aku hutang. Berarti aku hutang dengan engkau, wahai Ukasah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah Bilal untuk mengambil cambuk.
Akhirnya cambuk itu diserahkan kepada Ukasah untuk mencambuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana aku mencambukmu sedangkan engkau ada di atas mimbar, tapi aku di bawah. Wahai Rasulullah, turunlah. Dengan akhlak yang mulia, Rasulullah turun ke bawah dipapah dengan para sahabatnya, duduk di kursi. Wahai Rasulullah, Ukasah berkata, waktu engkau mencambuk aku dalam keadaan tidak memakai baju, wahai Rasulullah. Dari itu aku memohon kepada engkau, wahai Rasulullah, bukalah baju engkau. Dengan tidak banyak omong lagi, Rasulullah menuruti perintah Ukasah. Rasulullah dalam keadaan lemah, dibuka bajunya. Dilihat badannya terlalu indah, bagus dipandang. Di pinggangnya terlihat beberapa batu, pertanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan lapar. Subhanallah. Akhirnya Ukasah berkata, wahai Rasulullah, ampuni aku tidak mungkin menyakiti engkau. Engkau adalah Rasul pilihan. Engkau adalah kekasih Allah. Akhirnya cambuk itu dilempar jauh oleh Ukasah. Dia peluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja aku lakukan ini, wahai Rasulullah. Aku ingin memeluk badanmu. Bertahun-tahun aku bercita-cita ingin memeluk badanmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang menyentuh kulitnya dengan kulitku, berarti dia diharamkan api neraka menyentuhnya. Maka Bilal ingat kata-kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, itu yang aku ingat. Tak kala engkau berkata, kulitku dengan kulitmu bersentuhan, diharamkan api neraka menyentuh kulitku. Betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memeluk Ukasah dengan erat sambil berkata, wahai Ukasah, engkau adalah manusia yang benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku sekalian, saksikan, inilah manusia yang bernama Ukasah, ahli surga. Para sahabat semuanya meneteskan air mata, menyaksikan Ukasah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit kisah tentang Ukasah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra GSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya. 1500 tahun yang lalu kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tidak mengenal Rasulullah, tapi kita percaya, mengimani dengan yang dibawa oleh wahyu
Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman ro'ani wa amanabi." Beruntunglah orang yang melihat aku, mendapatkan aku, ia beriman kepadaku. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah orang yang tidak melihat aku, tidak mendapatkan aku, tetapi dia beriman kepadaku. Itu yang Rasulullah katakan, yaitu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra GAC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, menjadikan akhlak Rasulullah memanusiakan manusia menjadi manusia. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya, mari kita teladani akhlak Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Kenalkan kepada anak-anak kita, keturunan kita, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Umi Yaya Rohaya. Semoga bermanfaat bagi kita dan semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih mitra GAC yang telah bergabung dan selalu setia dengan Mutiara Al-Ala. InsyaAllah di satu pekan ke depan kami akan hadir kembali dengan narasumber dan materi yang berbeda di jam yang sama. Jangan lupa like, share, dan komennya. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Saya Mas Pupah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.